Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Govia Prakusya dengan NIM 415231100022. Di sini saya akan menjelaskan tentang trigger dalam studi kasus yang sudah diberikan. Di sini kita akan membuat tabel produk terlebih dahulu, yaitu create tabel produk, ID produk in not null primary key. Nama, hasil produk, parser 2, dalam kurung 255, not null, harga in not null, stok, dan skor produk in not null, tutup kurung. Jadi kita buat tabel dengan nama tabel produk, lalu ID produknya ini menyimpan ID unik untuk setiap produknya. Kemudian ada harga dan stok produk. Lanjut, insert into tabel produk, ID produk, nama produk, harga, stok produk. Value 1, Indomie 3.300. Nah, kita masukin data dalam satu baris tabelnya, yaitu ada satu ID produknya, nama produknya Indomie, harga 3.000 dengan stok produk 300. Lanjut, ada insert into tabel produk, ID produk, nama produk, harga, stok produk, values 2, teh kotak 4.100. Ini juga sama, ini untuk yang row kedua atau baris kedua dalam tabelnya, ada ID produknya 2, nama produknya teh kotak, harga 4.000 dengan stok produknya 100. Lalu ada create sequence tabel produk sequence. Nah, ini kita untuk menghasilkan ID produk secara otomatis setiap kali data baru dimasukkan ke dalam tabel. Lanjut ada create or replace trigger tabel product on insert before insert on tabel product for each row. Begin save tabel product sequence next one into new ID product from your app. Nah, ini tujuannya untuk kalau kita masukin data ke dalam tabel produk, trigger ini akan mengisi kolom ID produk dengan nilai berikutnya dari sequence atau tabel produk sequence-nya. Jadi kita masukin datanya, itu akan masuk nih ke dalam tabel produk sequence-nya ini gitu. Jadi nanti misalnya kita masukin ID produknya 3, nanti dia muncul 3 gitu. Misalnya si datanya kita tambahin lagi, berarti akan selanjutnya gitu. Nah, di sini tipe triggernya itu adalah before insert. Ini tipe triggernya. Lanjut, ada kita buat lagi tabel transaksi. Tabel transaksi ini ada ID transaksi in primary key. Lanjut ada ID product in not null, jumlah in not null, total in not null, tanggal date not null, constraint FK column, foreign key, dan kurang ID product, reference tabel product, dan kurung ID product. Nah, tujuannya ini untuk menyimpan transaksi yang melibatkan produk. Jadi kita buat tabel transaksi ini untuk menyimpan nih si transaksi apa aja yang ada, kayak historinya. Nah, terus lanjut ID transaksi. ID transaksinya ini ada ID uniknya nih, primary key. Nah, nanti ID transaksi ini berhubungan sama si ID produk tadi, karena ID produk kan dia tidak primary key, tapi di ID transaksinya. Lanjut ada ID produknya. Nah, kalau yang ini dia ID produknya ini merujuk ke foreign key-nya yang ke tabel produknya nih. Ini ID produk ini dia kita merujuk ke foreign key yang di tabel produk tadi. Lanjut ada jumlah unitnya, total unitnya, tanggal yang transaksinya. Lanjut ada constraint FK column, ini yang tadi yang foreign key-nya, tuh foreign key ID produk. Lanjut ada insert
to tabel transaksi dan kurung ID transaksi, ID produk, jumlah, total, tanggal, values dan kurung 20111 3000 to underscore date 04 04 2023 DD garing MM garing Y nah tutup kurung. Jadi ID transaksinya 201, ID produknya 1, jumlah 1, total 3000, tanggalnya nih 4/4/2023. Nah, lanjut ada create sequence tabel transaksi sequence before or replace trigger tabel underscore transaksi on insert before insert on tabel transaksi for each row begin select tabel transaksi sequence next one into new titik ID underscore transaksi from one end. Nah, yang create sequence-nya ini kita buat tabel transaksi yang buat triggernya. Jadi ini tuh adalah program buat si triggernya. Tujuannya kalau yang sequence ini sama kayak yang produk untuk masukkan ID transaksi secara otomatis ketika data baru dimasukkan ke dalam tabel transaksi. Lanjut kalau yang ini itu sama buat dimasukinnya. Jadi nanti kalau kita ngisi kolom ID transaksi, maka nilainya akan otomatis nih dari sequence tabel transaksi sequence setiap kali data dimasukkan ke dalam tabel transaksi dengan tipe datanya before insert. Oke, lanjut. Kita bikin tabel lagi. Oke. Create tabel produk log ID log in notable primary key. Keterangan varchar 2 dan 255 not null. Ini harusnya waktu sih, tapi nggak apa-apa. That not null. Nama underscore produk varchar 2 255 not null. Harga in not null. Stock underscore produk in not null. Tutup kurung. Jadi kita bikin tabel produk log. Isinya ada ID log, dimana ID lognya bukan primary key. Keterangan ini varchar 255. Maksudnya jadi keterangannya itu tidak boleh kata-katanya atau hurufnya lebih dari 255. Nah, ini waktu datanya, nama skor produk. Nah, sama ini juga nama produknya tidak boleh lebih dari 255. Harga in not null, ada harganya juga, ada stok produknya. Lanjut ada create sequence tabel produk log sequence. Ini sama, jadi kita menghasilkan ID log secara otomatis. Lanjut ada create or replace trigger tabel product log on insert before insert on tabel product log for each row. Bikin select tabel product log sequence next one into new titik ID and score log from one end. Ini sama, jadi kita buat si triggernya. Lalu tujuannya agar setiap data log yang dimasukkan ke dalam tabel produk log akan menghasilkan jadi triggernya ini buat ngisi ID lognya dengan nilai dari sequence di tabel produk log sequence. Jadi nanti dia akan memastikan ID log yang unik gitu. Ini tipenya before insert juga, tipe trigger. Selanjutnya ada create or replace trigger produk log data baru after insert on tabel product. For each row begin insert into tabel product log dalam kurungnya keterangan log nama underscore produk harga stok produk values tambah data sysdate new nama produk new harga new stok produk and. Jadi ini trigger barunya untuk menambahkan data.
Menambahkan data, trigger ini akan menambahkan entry log yang mencatat perubahan dengan keterangan tambah data dengan tipe triggernya after insert. Lanjut, ada create or replace trigger product log DT ubah. After update on table product for each row, begin insert into table product log keterangan log nama produk harga stok produk values ubah data sysdate new nama produk new harga new stock product and kalau ini trigger fungsinya untuk mengubah data. Jadi setelah data produk diubah, trigger ini akan menambahkan entry log dengan keterangan ubah data dengan tipe triggernya ada after update. Lanjut, kemudian create or replace trigger product log dt hapus. After delete on table product for each row, begin insert into table product log dan turunnya keterangan log nama produk harga stok produk values hapus data sysdate alt nama produk alt harga alt stok produk. Nah, kalau yang ini tipe triggernya untuk menghapus data. Jadi setelah data dihapus, trigger ini akan menambahkan entry log dengan keterangan hapus data dengan tipe triggernya after delete. Lanjut. Kemudian ada create or replace trigger data baru after insert on tabel transaksi for each row. Begin update tabel score product set stock product sama dengan stock product titik kurang titik 2 new jumlah where id product sama dengan titik new titik id product and. Nah, kalau yang ini fungsinya itu untuk mengurangi stok produk di tabel produk setelah transaksi baru dimasukkan ke dalam tabel transaksi. Jadi nanti misalnya kita ngurangin datanya tuh lewat si tabel transaksinya. Ini kalau yang ini tipe triggernya adalah after insert. Lanjut, ada lagi create or replace trigger tr data ubah after update on tabel transaksi for each row. Begin update tabel product set stock product sama dengan stock underscore product plus titik 2 of jumlah strip titik 2 new jumlah where id underscore product sama dengan titik 2 new titik id underscore product lalu n. Nah, kalau ini tipe triggernya untuk mengubah data di stok produk di tabel produk jika jumlah transaksi diperbarui. Tipe triggernya ada after update. Nah, biasanya ini nanti masuknya di tabel transaksi. Jadi sama yang ini TR data baru. Kalau ini kan tadi untuk mengurangi. Nah, kalau yang ini untuk mengubah stok produk di tabel transaksinya. Lanjut lagi. Yang terakhir ada create or replace trigger TR data hapus after delete on tabel transaksi. For each row, begin update tabel product set stock product sama dengan stock product plus titik 2 out jumlah where id product sama dengan titik 2 out titik id underscore product. Nah, kalau yang ini untuk mengembalikan stok produk yang dihapus pada tabel transaksinya. Tuh. Jadi nanti dia bakal balik lagi di tabel transaksi. Tipe triggernya ada after. Di sini saya sudah menjalankan. Nah, untuk menjalankan setiap programnya ini, kalian jangan langsung di running di sininya, tapi runningnya per satu bagian. Misalnya yang create or replace trigger TR data hapus. Nah, segini kita jalanin di
SQL yang baru tapi dengan nama yang sama, baru nanti bisa di running, karena kalau misalnya di sini pasti akan ada banyak errornya. Lanjut, nah ini ada tabel produknya sudah jadi. Indomie 4.300, kita kotak 100. Terus ada tabel produknya. Nah, ini sebenarnya saya sudah mencoba agar tidak ada yang namanya error lagi. Nah, kita coba dulu. Ini ada nama produknya, ada sarden, ada waktunya, kapan, keterangan harga, sama stok produk yang udah ditambah, dihapus, diubah gitu. Lanjut, ada tabel transaksinya juga, tabel transaksi yang tadi sebelumnya. Lanjut ada, udah itu aja 3 tabel ya. Nah, kita coba tabel produknya kita tambahin lagi ya. Nah, karena sebelumnya kita udah nambahin ada 4, kemungkinan besar si ID produknya itu bukan 3 lagi tapi seterusnya, karena kan tadi udah ada ya 3 sama 4 di tabel produk worknya. Oh bisa, oke, kita coba. Misalnya nama produknya marjan, harganya 11.000, stok produknya ada 40. Lalu kita submit. Nah, ID produknya akan 21. Kenapa dia ID produknya 21? Nah, apakah bisa diubah? Misalnya kita ganti jadi 3, bisa nggak? Kita, tapi bakal ada bintangnya pasti. Nah, lalu kita submit. Oh, bisa. Jadi sebenarnya ini bisa manual, tapi bisa juga si ID produknya ini langsung otomatis. Jadi tergantung sih. Kalau otomatis pasti dia akan 21. Kenapa bisa 21? Kan tadi kita udah nambahin nama produk yang banyak. Nah, terus kita hapus, kita ubah, kita hapus, maka si ID produknya bakal nambah lagi ke otomatis. Nah, tapi kalau misalnya kalian agak pusing, kita hapus manual juga nggak apa-apa. Nah, terus kita hapus datanya, tanda silang. Nah, langsung kita submit. Nah, hapus. Nah, kita bisa lihat di tabel produk waktu yang ubah data marjan 11.040. Hapus datanya 11.040. Lanjut. Kita ke tabel transaksinya. Nah, tabel transaksinya sama kayak tadi. Nambahinnya di sini insert row, lanjut ID transaksinya. Misalnya, nah kalau ID transaksinya itu kita harusnya tadi ngeliat di kalau ID transaksinya kita bebas. Kita lanjut. Di ID transaksinya ada 202, ID produknya 2. Jumlahnya 2, totalnya ada 8.000, karena kan satunya 4.000. Tanggalnya kita coba tanggal sekarang 11/01/2025. Lalu kita akan oke, udah. ID transaksinya jadinya 21. Kita ganti, kita ubah. Apakah bisa dengan buat? Terus kita tambah. Jadi manual bisa, transaksi otomatis bisa, tapi kalau otomatis kalau misalnya ada yang kita datanya dihapus mungkin agak susah sih jadinya. Jadi lebih ke manual juga masalah sih. Lanjut, kita hapus lagi, kita coba hapus, kita X, delete row, kita kali hapus, jadi tabel produknya. Nah, kita kotak hapus stok produknya nih. Gitu. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.